Ya Tuhan tolong. Kamu kenapa, Carlo? Kok kamu ketakutan sekali? Waduh, Sharon, kau bikin jantung aku mau copot aja. Iya, memangnya kamu kenapa sih, Carlo? Tadi aku di jalan, aku lihat gak ada orang sama sekali. Terus jalannya gelap banget gitu. Terus aku lari kenceng. Aku takut ada orang jahat. Ups, Loh, kok kamu malah ketawain aku, Sharon? maafkan aku, Carlo. Aku nggak bermaksud ketawain kamu kok. Terus kenapa kamu ketawa? Memang ada yang lucu? Orang lagi ketakutan begini. Iya, maaf Carlo. Aku ketawa karena kamu kok bisa takut. Kamu tidak ingat kalau Tuhan Yesus itu menyertai anak-anaknya dimanapun anak-anaknya berada. Jadi kita tidak perlu takut, Carlo. Oh, gitu ya? Oh iya ya. Kenapa aku lupa ya? Kamu benar, Sharon. Seharusnya aku tidak perlu takut ya. Dimanapun aku pergi, pasti ada Tuhan Yesus yang menyertai aku. Benar sekali, Carlo. Kamu tidak takut lagi kan sekarang, Carlo? Iya, aku udah gak takut lagi, Sharon. Terima kasih ya. Udah ingatin aku kalau Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, Carlo, kalau gitu. Kita sekolah minggu online dulu yuk. Oh iya ya, Sharon. Kita ajak teman-teman lain juga ya. Oh iya teman-teman, yuk kita ibadah sekolah minggu online sama-sama yuk. Sudah siap semua kan? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kita mau beribadah. Tuhan berkati agar kita bisa beribadah dengan tenang dan bisa beribadah dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungi kami dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Kalaupun keadaan kita lagi sedih, lagi susah hati, ataupun lagi takut sama seperti Carlo tadi, tapi kita mau serahin semuanya kepada Tuhan Yesus. Betul sekali Kak Hana. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menyembah Dia, memuji Tuhan. Hari ini kita mau bersuka cita Kak Dina. Yes, betul sekali. Karena Tuhan Yesus baik sekali. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anaknya yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Hari ini kita mau naikkan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dariku. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini ya dengan sukacita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Betul sekali. Berbagai apapun yang kita alami dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita mau terus bersama Yesus. Kita mau terus berjalan bersama Yesus selamanya. Kita mau naikkan pujian, jalan serta Yesus Selamanya. Tetap bangkit berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Jalan serta Yesus Selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan Kak Hana. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, adik-adik yang di rumah, semuanya siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami agar firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya adik-adik semua. Saat ini Kak Alin akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8, tetapi kita akan baca pasal 6 ayat yang ke-12. Ayo adik-adik semua, kita buka bersama-sama ya. Ambil Alkitabnya. Kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak ajak kita semua membacanya. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi Kak Alin bacakan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Puji Tuhan, adik-adik semua. Judul tema pada pagi hari ini yaitu tentang Gideon adalah hakim yang disertai Allah. Gideon adalah hakim yang disertai Allah. Puji Tuhan. Adik-adik, pada zaman dahulu, pada zaman itu bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi pada saat itu, sebelum Gideon dipanggil menjadi hakim yang disertai Allah, pada waktu itu bangsa Israel berbuat jahat kembali kepada Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak baik, yaitu menyembah para Baal, menyembah berhala-berhala yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak suka itu. Nah, lalu dijelaskan lagi, ketika berbuat jahat bangsa Israel, Tuhan pun menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa Midian pada saat itu. Sehingga bangsa Midian mengambil segala hasil-hasil daripada bangsa Israel. Mereka mengambil lahan-lahan, mengambil hasil-hasil yang telah ditanam oleh bangsa Israel pada saat itu. Sehingga bangsa Israel ketakutan. Setiap bangsa Midian datang, setiap hasil panen ada, bangsa Midian datang kepada bangsa Israel dan mengambil itu semua. Nah, karena bangsa Israel berbuat jahat, berbuat hal yang tidak baik kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka mendatangkan orang Midian. Nah, pada saat itu dalam ayat yang ke-7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Ayat yang ke-8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Jadi pada saat itu ketika bangsa Israel sudah mulai ketakutan, mereka khawatir, mereka bingung apa yang nanti kita akan makan dan sebagainya. Kita tidak menikmati hasil panen ladang kita. Nah, bangsa Israel pun akhirnya menyadari Tuhan menghukum mereka dan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Kami sudah banyak dilakukan orang Midian kepada kami. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan sehingga Tuhan pun mendengar seruan mereka dan mengirim hakim, yaitu Hakim Gideon. Dalam ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra kepunyaan Yoas.
orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, dan ayat ke-12 dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi pada saat itu di bawah pohon terbatin di Ofra, yaitu kepunyaan Yoas, ada Gideon anaknya Yoas sedang mengirik gandum. Nah, dia sedang mengirik gandum pada saat itu. Dan di saat itulah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata bahwa Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. Wah, Tuhan menyertai engkau. Nah, tetapi di situ Gideon selama 3 kali meyakinkan dirinya bahwa Allah mengutus dan menyertainya untuk menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Nah, di situ ketika malaikat Tuhan datang, Gideon tidak percaya sampai dia meminta tanda. Di ayat yang ke-17 dia meminta tanda kepada malaikat. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Jadi Gideon meminta tanda kepada malaikat Tuhan. Nah, tanda apa yang diberikannya? Ketika itu di ayat yang ke-20, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya, maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengelurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Dan Gideon tahulah bahwa itu adalah malaikat dari Tuhan. Dan dia benar-benar akan disertai oleh Tuhan. Dan menjadi pahlawan yang tentu gagah berani. Menjadi hakim yang akan menyelamatkan bangsa Israel daripada bangsa Midian pada saat itu. Dan pada waktu itu, selama pemerintahan Gideon, selama Gideon menjadi hakim di bangsa Israel, bangsa Midian pun pada akhirnya di pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8, di situ kita bisa baca, di situ terdapat bahwa bangsa Midian pun akhirnya kalah dari bangsa Israel. Karena apa? Karena dipimpin oleh Tuhan, yaitu hakim yang benar adalah Gideon pada saat itu. Nah, jadi anak Tuhan juga akan menghadapi musuh, tetapi Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Allah yang menyertai kita, sehingga kita dapat menang mengatasinya. Tentunya mungkin kita sama seperti Gideon, yang kita merasakan bahwa sepertinya Tuhan tidak menyertai, sepertinya tidak, saya bukan pahlawan gagah berani, saya bukan anak-anak Tuhan yang menyertai. Masih ada keraguan di dalam hati kita bahwa Tuhan tidak menyertai kehidupan kita. Tetapi adik-adik semua, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Musuh-musuh ada di depan kita, mungkin masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, seperti Tuhan menyertai Gideon juga, Tuhan juga akan menyertai kita. Nah, seperti Dia menyertai kita pada saat kita pergi ke gereja, ke sekolah, ke pasar, dan sebagainya. Pasti Tuhan menyertai kita. Asalkan apa? Adik-adik berdoa. Jadi sebelum pergi, adik-adik berdoa terus pada Tuhan. Minta sama Tuhan, sertai kehidupan adik-adik dalam setiap langkah kehidupan adik-adik juga. Jadi Allah selalu ada bersama dengan adik-adik. Allah selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada, pasti Allah menyertai kita. Seperti Gideon, Tuhan menyertai Gideon sehingga apa? Kalah, sehingga menang, kalah bangsa Midian pada saat itu, dan dia menang. Bangsa Israel menang mengalahkan bangsa-bangsa yang memusuhi bangsa Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan juga dong. Nah, ayat hafalannya
Nah, adik-adik hafalkan ayat hafalan ini ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-14. Jadi, adik-adik harus selalu percaya kepada Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Jangan pernah takut untuk kita melangkah, baik pergi kemanapun. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Asalkan kita mau meminta kepada Tuhan. Kita berseru seperti bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan sehingga Tuhan mengirimkan hakim yaitu Gideon. Nah, kita mau seperti Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani yang disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik semua yang di rumah, kita tutup Alkitabnya, kita mau berdoa pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Engkau berikan kembali kesempatan untuk kami dapat menikmati kasih dan setia di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya sesuai apa yang maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga dapat mengambil pembelajaran bahwa begitu juga Tuhan menyertai Gideon, dan kami percaya sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan juga yang akan menyertai kami dalam belajar kami, dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Dan terus biarlah kiranya Tuhan juga sertai keluarga kami dan juga saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah juga kami berdoa juga untuk setiap apapun yang menjadi cita-cita kami yang kami harapkan. Biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan semakin hari kami mau semakin rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, untuk Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ntar dulu, kok Kakak Vicky sendiri ya? Harusnya hari ini Kakak Vicky ada temennya. Coba Kakak Vicky panggil dulu ya. Kakak Fanya. Kok belum ada sih? Sekali lagi. Kakak Fanya. Kakak Fanya. Don! Hai Kak Fanya. Hai Kak Vicky. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Waktunya kita Kreativitas. Puji Tuhan Kakak Fanya. Kita tadi sudah beribadah loh. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah dengerin firman Tuhan juga. Sekarang saatnya kita kreativitas nih. Nah, minggu ini kreativitasnya seru banget loh Kak Fanya. Oh iya dong, minggu ini kreativitasnya kita ada Kuis! Nah adik-adik, betul banget. Minggu ini kita mau ada kuis menebak tokoh Alkitab. Siapakah aku? Jadi nanti Kakak Fanya dan Kakak Vicky akan kasih clue nih buat adik-adik supaya bisa tebak siapa nih tokoh Alkitabnya. Adik-adik udah siap belum? seru banget nih, gak sabar deh clue-nya. Ayo coba Kakak Vicky, clue yang pertama kayak gimana? Siap, oke. Adik-adik denger ya. Clue yang pertama adalah aku adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa dan disertai Tuhan dalam peperangan melawan orang Midian. Nah, Kakak Fanya punya clue nggak buat bantu adik-adik? Ada, aku ada deh. Oke. Clue kedua nih. Clue kedua ya. Aku adalah seorang dari kaum yang paling kecil dan usiaku paling muda di antara keluargaku. Nah, dari situ udah bisa ketebak gak Kak Vicky? Siapa? Kakak Fanya boleh nggak satu clue lagi untuk bantu adik-adik? Ayo dong Kakak Fanya. Yaudah deh, oke. Clue ketiga, aku meminta tanda dari Tuhan hingga 3 kali untuk meyakinkan diriku. Coba, udah tahu belum? Kakak Vicky udah tahu. Ih! Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik udah tahu belum siapa tokoh Alkitabnya?
Kalau udah tahu, langsung aja adik-adik tulis jawaban adik-adik beserta ayat hafalan minggu ini dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, jangan lupa dikirim ya jawaban kalian. Kakak Fanya sama Kakak Vicky gak sabar nih ngeliat jawaban kalian, bener atau enggak? Dan buat adik-adik yang jawabannya betul dan yang paling cepat kirimnya, dapat sesuatu loh. Ayo makanya cepet kirim. Nah adik-adik, sekian dulu kreativitas minggu ini bersama Kakak Vicky Dan Kakak Fanya, Sampai jumpa di kreativitas minggu-minggu selanjutnya. selamat hari Minggu. Selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.